Cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we come on. I wanna live fast and never look back. What we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where it all go. Up before we know. I wanna hear you singing. Hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mama, gonna be alright. Dry those eyes. Be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress. UPT KPH Wilayah Mempawah merupakan KPHP Unit 8 yang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 968 Tahun 2022, memiliki luas kawasan hutan sebesar 97.758 hektar yang berfungsi sebagai kawasan hutan lindung sebesar 4.575 hektar, hutan produksi terbatas 21.138 hektar, dan hutan produksi sebesar 68.854 hektar. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi Pasal 23, di mana UPT KPH Wilayah Mempawah telah melaksanakan pembangunan pengelolaan hutan berbasis resort atau Resort Based Management atau RBM. Adapun resort pengelolaan hutan di wilayah kerja UPT KPH Wilayah Mempawah ada dua, yaitu RPH Sadeniang dan RPH Segedung. Dalam kegiatan di Persemaian RPH Sadeniang, kami dikenalkan dengan kegiatan penggadaan bibit. Sumber bibit yang ada di UPT KPH Wilayah Mempawah terdiri atas bibit produktif dan bibit-bibit yang diadakan dari biji. Untuk mendukung ketersediaan bibit persemaian, UPT KPH Wilayah Mempawah menggalakkan upaya penyediaan bibit swadaya melalui gerakan Mastam, makan buahnya, semai bijinya, dan tanam bibitnya. Kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini merekognisi mata kuliah hidrologi dan DAS, serta mata kuliah penginderaan jauh. Kondisi hidrologi di lahan gambut terkait erat dengan kondisi rawan karhutla pada hari-hari tanpa hujan, di mana muka air lahan gambut turun drastis sehingga menyebabkan mudah terbakar. Terkait dengan karhutla ini, beberapa kegiatan pendukung yang diberikan adalah pengenalan sapras karhutla, bimbingan membuat standar operasional prosedur pengendalian karhutla, dan praktek melakukan pemadaman karhutla di lapangan. Adapun mata kuliah penginderaan jauh, kami diberikan pengenalan drone dan latihan menerbangkan drone serta praktek pengukuran luas areal bekas kebakaran hutan dan lahan menggunakan alat drone. Kunjungan ke HTI PT Muara Sungai Landak ini, kami mempelajari tentang pembukaan wilayah hutan hingga melakukan penghijauan pada wilayah yang telah diproduksi. Proses awal dimulai dengan penyiapan lahan TPN, pembuatan jalur syarat, dan penentuan infrastruktur kanal. Selanjutnya dilakukan pemangkasan lahan menggunakan ekskavator dan tebang pohon menggunakan sinso dengan teknik tebang balas. Dalam penebangan, pohon-pohon yang dilindungi tidak boleh ditebang. Setelah pemotongan, kayu dibawa ke TPK dengan sampan besi yang ditarik oleh ekskavator. Langkah selanjutnya adalah penghijauan dengan bibit akasia kasikarpa yang berumur 3 bulan. Penanaman dilakukan dengan cara manual, kemudian dilakukan pemeliharaan dengan menggunakan pupuk MPK atau pupuk CRP. Pemanenan akasia dapat dilakukan saat tanaman berusia 6-7 tahun dengan diameter batang di atas 30 cm. Harus dilakukan dengan menjaga permukaan air setinggi 40 cm di bawahnya. Jika tingkat kematian mencapai lebih dari 98%, tanaman harus ditanam kembali. Kanal blok setiap 50 meter digunakan untuk memantau lokasi. Dengan total ada 97 zona yang dilaporkan ke KHK Kantor Hutan Kelola. Ada 2 teknik pengukuran air, yaitu manual dan otomatis. Kegiatan kunjungan ke wisata
pengelola mangrove. Seperti yang kita ketahui, di Kabupaten Mempawah mempunyai ekowisata yang berupa mangrove. Mangrove yang saat ini sangat terkenal yaitu Mempawah Mangrove Park atau MMP. Pengunjung bisa mengelilingi hutan mangrove Mempawah ini dengan berjalan kaki di jalan setapak yang terbuat dari kayu. Di Mempawah Mangrove Park ini mempunyai teknik penanaman yaitu OCD atau Organic Coastal Defense yang merupakan bangunan pantai yang melindungi anakan mangrove. Bangunan tersebut terdiri dari dua struktur, yakni bangunan pemecah ombak dan perangkap lumpur. Selanjutnya, kelompok masyarakat peduli lingkungan pesisir Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Berlokasi di Desa Sengkubang, pendiri ini merupakan salah satu staf tata usaha di Fakultas Pertanian Untan. Mangrove ini mempunyai teknik penanaman yakni ITP atau Isocales Triangle Plants. ITP terbuat dari tanaman bambu yang memiliki fungsi sebagai penahan lumpur dan tahan terhadap gemburan ombak. Kunjungan ke industri pengolahan kayu. PT Cipta Dupa Utama merupakan industri pengolahan kayu sebagai bahan untuk dupa yang biasa digunakan dalam keagamaan. Adapun manfaat dari kegiatan kunjungan ini yaitu untuk mengetahui cara pembuatan dupa. Bahan baku dari perusahaan yang digunakan adalah limbah dengan beberapa syarat seperti ukuran tebal dan panjangnya. Proses awal pembuatan produk kayu ini dimulai dengan pemotongan limbah kayu menjadi bentuk papan. Kemudian papan tersebut dipotong dengan ukuran yang sama. Proses selanjutnya adalah molding, yaitu pemotongan kayu menjadi beberapa bagian dan berbentuk bulat atau tabung. Setelah kayu dimolding, tahap selanjutnya adalah perataan panjang kayu. Tahap akhir dari proses ini adalah penjemuran di bawah sinar matahari langsung. Kunjungan ke plywood PT Sambas Alam Lestari, yaitu pabrik pengelolaan kayu menjadi plywood. Kayu yang digunakan yaitu jenis kayu sengon atau Albazia sinensis. PT Sambas Alam Lestari melakukan kerjasama dengan masyarakat pabrik memberikan bibit dan ditanam oleh masyarakat. Bibit didapatkan dari BPDAS. Diameter kayu yang digunakan untuk pembuatan plywood adalah 10 cm dengan panjang kayu 2,6 meter. Kegiatan kunjungan ke pengrajin pengelola hasil hutan. Kunjungan ke RPH Segedong, kami melakukan pembuatan backlog jamur tiram bersama kelompok petani hutan yang dibentuk oleh masyarakat setempat. Adapun tahap dalam pembuatan backlog jamur tiram ini yaitu pertama, pembuatan media tanam jamur tiram terdiri dari serbuk kayu gergaji, setelah itu diayak dicampur dedak padi serta kapur. Setelah itu dilakukan pencampuran air hingga dikepal airnya tidak menetes, dan selanjutnya melakukan pengisian backlog secara manual dan menutup backlog dengan cincin backlog. Tahap sterilisasi atau tahap pengukusan kurang lebih 4 jam. Selanjutnya melakukan pemindahan media ke rak untuk mendinginkan media. Tahap berikutnya yaitu pemindahan bibit dalam kantong backlog yang sudah disterilkan. Sekitar 2 atau 3 bulan jamur tiram siap dipanen. Melakukan kunjungan ke kelompok tani budidaya madu kelulut. Kami melakukan praktek budidaya madu kelulut mulai dari pengambilan bahan log dan pembuatan stup. Kunjungan kali ini dilakukan untuk mengetahui tentang proses peternakan madu kelulut, cara pemeliharaan madu kelulut, cara pemanen madu kelulut, dan cara proses pemasaran hasil madu kelulut. Pertama yang dilakukan dalam upaya budidaya madu kelulut yaitu pengambilan log kayu madu kelulut atau batang pohon yang berisi sarang kelulut. Kemudian melakukan pemotongan log hingga terlihat sarang kelulut. Kemudian satukan log dengan kotak kayu atau setup yang sudah dibuat dengan posisi telur kelulut berada di atas. Lalu beri bipolen di dalam kotak agar kelulut mau memberi bipolen di dalam kotak. Bungkus setup menggunakan plastik untuk menghindari serangan serangga dan tutup bagian atas setupnya. Kunjungan ke pengrajin akar bajaka. Pengumpulan akar bajaka sekaligus melakukan identifikasi potensi akar bajaka. Kami mempelajari cara mengelola akar bajaka sampai cara pengemasan yang bisa dijadikan minuman yang dapat mencegah diabetes, kanker, kolesterol, dan menjaga stamina tubuh lainnya. Kegiatan kunjungan ke mitra pengelola tapak hutan. Kegiatan ini sebagai studi banding pengelolaan tapak hutan di unit pengelola hutan KPH Sambas, Kuburaya, dan Bengkayang. Pada kunjungan ke UPT KPH wilayah Sambas, kami mengikuti sosialisasi tentang PLTB pada kelompok tani Sungai Baru Sambas dan melakukan kunjungan ke PT Sambas Alam Lestari. Melakukan kunjungan ke UPT KPH wilayah Kuburaya. Kami melakukan sosialisasi pengelolaan cuka air di Desa Hasaujaya dan dilanjutkan dengan kunjungan ke pengembangan agroforestry di lahan gambut HR
Kunjungan ke UPT KPH wilayah Bengkayang. Kami mengunjungi hutan adat pikul yang terletak di Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Hutan yang didominasi oleh pohon meranti menghasilkan buah tengkawang. Buah tengkawang merupakan hasil hutan bukan kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Jenis ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat di sekitar hutan. Kami juga mengunjungi pengrajin bidai yang berada di Desa Jagoy, Kecamatan Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang. Bidai atau juga biasa disebut bide merupakan salah satu hasil kreativitas yang berpotensi untuk dikembangkan. Anyaman ini dihasilkan masyarakat suku Dayak Bidayuh di Kabupaten Bengkayang dalam mengelola hasil sumber daya hutan berupa tumbuhan rotan dan kulit kayu kapuak.